Israel akan membebaskan hingga 1.904 tahanan dan sandera Palestina dalam gencatan senjata yang berlangsung pada Minggu 19 Januari 2025. Ribuan orang yang akan dipulangkan itu termasuk para tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup di penjara Israel. Dikutip dari The Times of Israel, ribuan tahanan itu sebagai imbalan atas 33 sandera Israel yang juga dibebaskan oleh Hamas. Di antara warga Palestina yang dibebaskan oleh pihak Zionis, 737 orang adalah tahanan penjara dan tahanan keamanan. Beberapa dari mereka menjalani hukuman seumur hidup atas dakwaan pembunuhan. Ribuan tahanan Israel yang akan dibebaskan itu meliputi anggota Hamas, Jihad Islam Palestina, Gerakan Fatah, serta wanita dan anak-anak. Diketahui Israel juga akan membebaskan 1.167 warga Palestina yang ditahan di jalur Gaza selama operasi darat IDF. Namun jumlah tersebut dapat berfluktuasi tergantung dengan berapa banyak sandera Israel di Gaza yang masih hidup. Sebagai informasi, fase pertama gencatan senjata di Gaza akan berlangsung selama 42 hari. Hamas sendiri akan memulangkan 33 sandera Israel yang mereka tawan sejak awal perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan ancaman bahwa pihaknya akan menarget Gaza bila gencatan senjata gagal dilakukan. Bahkan Netanyahu mengatakan pasukan Israel IDF akan diarahkan untuk memperbarui agresi dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat. Dikutip dari Al-Mayadin dalam pernyataannya pada Sabtu 18 Januari 2025, Netanyahu mengumumkan bahwa 33 sandera Israel yang akan dibebaskan Hamas dalam keadaan hidup. Ia juga menanggapi laporan mengenai rencana untuk menarik pasukan Israel dari koridor Philadelphia. Bukannya angkat kaki, Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya justru akan meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut. Netanyahu mengaku IDF akan mempertahankan kontrol atas koridor Philadelphia dan zona penyangga untuk mencegah penyelundupan senjata dan penculikan sandera. Perdana Menteri Israel itu lantas memperingatkan bahwa pihaknya akan melakukan agresi besar-besaran jika negosiasi tahap kedua gagal. Netanyahu mengatakan baik Presiden Amerika Serikat Joe Biden maupun Donald Trump akan mendukung hak Israel untuk melakukan aksi militer itu. Disebutkannya serangan itu nantinya akan memiliki bentuk baru dan kekuatan yang lebih besar. Israel mulai menarik mundur pasukannya dari pusat kota Rafah di selatan Gaza jelang dimulainya gencatan senjata. Seperti diketahui, gencatan senjata tersebut dijadwalkan mulai pada Minggu 19 Januari 2025. Dikutip dari Tribun News, penarikan IDF itu ditandai dengan mundurnya sejumlah kendaraan militer dari pusat kota Rafah. Militer Israel kabarnya menarik mundur IDF menuju ke koridor Philadelphia. Kendati sejumlah pasukan Zionis ditarik, namun IDF mengklaim bahwa ada pasukan yang akan tetap ditempatkan di wilayah tertentu di Gaza. Sebagai informasi, gencatan senjata di Gaza diberlakukan pukul 8:30 waktu setempat atau pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Dalam kesepakatan ini, perang di Gaza akan dihentikan selama 42 hari ke depan. Nantinya, gencatan senjata tersebut akan dibagi menjadi 3 fase. Setiap tahapnya akan ada 3 hingga 4 sandera Israel yang akan dibebaskan oleh militan Hamas. Gencatan senjata di Gaza yang telah lama ditunggu-tunggu mendadak ditunda. Menurut jadwal, gencatan senjata tersebut berlaku mulai Minggu 19 Januari 2025 pukul 8:30 pagi waktu Gaza. Namun kesepakatan itu ditunda selesai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan tak akan berlaku sampai Hamas memberikan daftar sandera yang akan dibebaskan. Dikutip dari Al Arabiya, kantor Netanyahu mengeluarkan pernyataan kurang dari 1 jam sebelum gencatan senjata dijadwalkan dimulai. Pihaknya mengaku telah menginstruksikan pasukan Israel IDF bahwa gencatan senjata tak akan dimulai sampai Israel menerima daftar yang diinginkan. Seiring dengan itu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyatakan pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas ditunda. Hal itu lantaran militan Palestina tersebut belum memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan daftar sandera yang akan dibebaskan pada hari pertama gencatan.
Dalam konferensi pers yang disampaikan, Hagari menegaskan bahwa IDF memiliki kebebasan untuk melanjutkan serangan di jalur Gaza selama gencatan senjata belum berlaku. Lebih lanjut, Hagari juga menyatakan bahwa IDF sepenuhnya siap untuk melakukan gencatan senjata. Namun, pihaknya juga akan bertindak tegas jika Hamas melanggar ketentuan kesepakatan. Tentara Israel dikabarkan menyerang bagian utara dan tengah Gaza setelah waktu gencatan senjata berlalu. Serangan itu dilakukan seusai Israel mengklaim bahwa Hamas tak memenuhi kewajibannya. Dilaporkan sebelumnya, Hamas diminta untuk menyerahkan daftar para sandera yang akan dibebaskan. Namun hingga Minggu 19 Januari 2025 pukul 8:30 waktu setempat, Hamas belum mengirimkannya. Padahal seharusnya di jam tersebut, gencatan senjata di Gaza diberlakukan. Lantaran tak memenuhi kesepakatan, militer Israel IDF pun kembali bergerilya. Dikutip dari Al Jazeera, IDF menembakkan artileri dan serangan udara ke Khan Yunis Selatan dan Nusairat Tengah. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan di hari yang seharusnya mengawali gencatan senjata. Pesawat tak berawak dikerahkan IDF untuk menggempur target-target Hamas di Gaza Utara dan Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.